Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak silakan dibuka bukunya tema 8 halaman 140. Udin dan teman-teman bermain kasti. Mereka bermain di lapangan. Jalan menuju lapangan melewati jalan raya. Jika berjalan di jalan raya harus mematuhi aturan. Ini anak-anak, ayo mengamati. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Gambar yang ke-1 adalah Udin berjalan di trotoar ya. Yang kedua ini adalah gambar Udin menyeberang di jembatan penyeberangan ya nak ya. Yang ketiga ini yang di bawah ini Udin menyeberang di zebra cross ya nak ya. Nah, yang keempat ini adalah kita bisa menyeberang di sini ketika lampunya berwarna merah ya. Waktu kendaraan berhenti kita baru menyeberang ya. Selanjutnya, apa informasi yang kamu peroleh dari gambar tersebut? Apa saja aturan berjalan di jalan raya yang kamu ketahui? Tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom berikut. Ini aturan yang harus dipatuhi. Yang nomor 1, berjalan di trotoar, ya nak ya. Yang kedua adalah gambarnya tadi menyeberang di jembatan penyeberangan. Yang ketiga adalah menyeberang di zebra cross ya. Yang keempat adalah boleh menyeberang menunggu lampu merah ya. Kalau lampu hijau adalah waktunya kendaraan berjalan. Selanjutnya, ayo membaca. Sekarang coba ajukan pertanyaan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat kepada temanmu, ya. Apa saja aturan yang harus kita patuhi ketika berjalan di jalan raya? Nah, apa saja? Ini tadi anak ya, ketika kita berjalan di jalan raya harus di trotoar ya. Kalau menyeberang di jembatan penyeberangan ya. Terus di mana kita harus berjalan ketika hendak menyeberang jalan raya? Bisa di zebra cross, bisa di jembatan penyeberangan. Kapan kita harus mematuhi aturan lalu lintas? Ya, setiap saat, setiap kita berlalu lintas atau berkendara atau berjalan di jalan raya. Mengapa kita harus patuh pada aturan lalu lintas? Ya supaya selamat ya. Siapa orang yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas? Yaitu polisi lalu lintas. Bagaimana pendapatmu jika ada orang yang melanggar lalu lintas? Maka harus diberikan sanksi, ya nak ya, ditegur. Tahukah kamu kalimat apa yang kamu baca sebelumnya? Kalimat tersebut merupakan kalimat tanya bukan? Masih ingatkah kamu aturan penulisan kalimat tanya? Nah, ini aku tahu. Kalimat tanya dibubuhi dengan tanda tanya dan di akhir kalimatnya ya nak ya dikasih tanda tanya. Ayo menulis, kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Amati gambar secara teliti, ajukan pertanyaan dengan menggunakan kata apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana sesuai gambar ya nak ya. Kalau membuat kalimat tanya harus disertakan kata tanya apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana. Nah, ini anak-anak silakan diperhatikan ya gambarnya. Tuliskan pertanyaanmu pada kolom berikut ya. Misalnya ini. Misalnya, mengapa Udin terjatuh? Misalnya kayak gitu ya nak ya. Mengapa Bapak itu terjatuh? Terus siapa yang terjatuh? Di mana Udin terjatuh? Bagaimana keadaan Udin? Ya nak ya. Boleh anak-anak memberikan contoh yang lain ya. Nah, sekarang ayo mengamati. Udin dan teman-teman tiba di lapangan. Udin dan teman-teman siap untuk bermain. Amati gambar berikut dengan teliti. Nah, anak silakan diperhatikan ini.
latihan melempar bola dan latihan menangkap bola ya nak ya. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman? Bisakah kamu melempar dan menangkap bola kasti dengan baik? Tentunya anak-anak bisa ya, anak-anak Ustazah anaknya yang hebat ya. Melempar dan menangkap bola bisa semua. Sekarang ayo mencoba kegiatan melempar dan menangkap bola kasti dapat dilakukan dalam permainan. Amati gambar berikut dengan teliti. Sekarang lakukan permainan bola kasti seperti gambar. Ikuti petunjuk berikut dengan baik. Lakukanlah latihan melempar dan menangkap bola sesuai gambar sebelumnya. Setelah mahir, lakukan permainan bola kasti secara berkelompok. Bagi temanmu ke dalam 2 kelompok. Tentukan kelompok yang akan melempar terlebih dahulu. Gunakan hitungan 1, 2, dan 3 sebagai tanda permainan dimulai. Jika ada anggota kelompok yang berhasil melempar bola dan mengenai kelompok lain, maka dilakukan pergantian yang melempar ya. Terus saya amati kembali gambar Udin dan teman-teman bermain bola kasti. Udin dan teman-teman berbeda jenis kelamin. Mereka juga berbeda suku bangsa. Walaupun berbeda, Udin dan teman-teman bermain dengan akur. Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dalam keberagaman. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman. Ayo berlatih. Kerjakan latihan mengikuti petunjuk berikut. Amatilah gambar secara teliti. Tentukanlah gambar yang menunjukkan kegiatan bermain dalam keragaman. Berilah tanda centang pada gambar yang sesuai. Enak ya. Nah, ini gambarnya. Nah, ini ya. Nah, ini anak-anak. Ini adalah gambar. Ini menunjukkan persatuan ya. Persatuan di kerja bakti membersihkan sekolah ya ini. Nah, ini berarti dicentang. Yang ini bermain sepak bola bersama teman-temannya di lapangan. Juga menunjukkan persatuan. Beri tanda centang ya. Nah, yang ini adalah ibadah, bukan bermain. Jadi bukan tidak diberi tanda centang meskipun bersatu, tapi ini tidak dalam keberagaman ya nak ya. Nah, yang ini juga diberi tanda centang karena bermain bersama dengan temannya ya. Yang ini juga diberi bermain layang-layang juga diberikan tanda centang ya nak ya, menunjukkan persatuan. Yang ini juga kerja bakti membersihkan lingkungan juga diberikan tanda centang ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran 6. Banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu. Pemukiman warga menjadi kotor dan banyak lumpur. Udin dan teman-teman berusaha membantu. Mereka ikut kerja bakti membersihkan pemukiman warga. Ayo mengamati. Amati gambar berikut dengan teliti. Ya. Ayah berkata, berhati-hatilah nak ketika berjalan di tempat becek dan berlumpur saat membersihkan. Terus anak-anak menjawab, iya ayah. Nah ini anak-anak, lihat ini kerja bakti ya. Membersihkan lumpur. Apa isi percakapan Udin dan teman-teman? Mengapa Udin dan teman-teman harus berhati-hati ketika berjalan? Tahukah kamu aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur? Coba diskusikan dengan temanmu. Aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur. Yang satu, berjalan pelan-pelan dan hati-hati. Terus yang kedua, memakai alas kaki yang tidak mudah terpeleset ya nak ya. Memakai alas kaki yang tidak mudah terpeleset. Jadi jangan bawanya jangan yang halus ya nak ya, yang agak kasar. Terus yang ketiga, tidak berlari-lari. Ya, tidak berlari-lari. Terus yang keempat, mencari tempat yang kering yang bisa dilewati kalau ada ya. Mencari tempat yang kering yang bisa dilewati kalau ada. Terus kita harus memperhatikan jalan yang kita lewati, ya. Terus tidak boleh bercanda dalam berjalan, ya, supaya selamat.
Nah, ayo membaca. Sekarang coba ajukan pertanyaan berikut kepada temanmu dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ini bagaimana cara agar hal yang sama tidak terjadi kepada dirimu? Di mana ia terjatuh? Ini contohnya. Menurutmu mengapa ia bisa terjatuh? Siapa yang terjatuh pada gambar? Apa yang harus ia lakukan agar tidak terjatuh? Menurutmu kapan ia terjatuh? Ya, Nak ya. Itu adalah contoh kalimat tanya. Ayo berlatih. Tentu kamu masih ingat dengan aturan penggunaan tanda tanya, bukan? Tanda tanya digunakan di setiap akhir kalimat tanya ya, Nak ya. Sekarang kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Amati kembali gambar Udin dan teman-teman kerja bakti membantu korban banjir secara teliti. Ajukan pertanyaan dengan menggunakan kata apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana sesuai gambar. Nah, anak-anak silakan diperhatikan gambarnya. Ini ada beberapa contoh kalimat tanya. Anak-anak silakan dibuat kalimat tanya di bawah ini sesuai dengan gambar ya. Misalnya siapa saja yang ikut kerja bakti ya. Di mana saja mereka kerja bakti ya. Terserah anak-anak membuat kalimatnya ya. Terus langsung ayo amati kembali gambar Udin dan teman-teman saat kerja bakti membantu korban banjir. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Walaupun berbeda, Udin dan teman-teman kerja bakti dengan semangat tinggi. Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dalam keragaman. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Terus ayo berlatih, kerjakan latihan mengikuti petunjuk berikut. Amatilah gambar berikut ini secara teliti. Tentukanlah gambar yang menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Enak ya. Ini adalah ini anak-anak. Gambar ini menunjukkan apa tidak? Tidak ya, ini karena bermain ya. Yang ini adalah bekerja sama, kerja bakti, dicentang ya. Yang ini juga membersihkan lingkungan sekolah, juga kerja bakti ya. Ini juga dicentang. Yang ini adalah pergi naik delman, bukan kerja bakti berarti bukan, tidak dicentang ya. Yang ini kerja bakti ya, juga dikasih tanda centang. Yang ini adalah bermain, jadi tidak diberikan tanda centang ya. Terus selanjutnya ayo mencoba. Sekarang pilihlah salah satu gambar yang menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keragaman. Praktekkan kegiatan berikut ya. Nah, ayo mengamati. Masih ingatkah kamu berapa lama banjir melanda pemukiman warga? Banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu, bukan? Masih ingatkah kamu berapa hari dalam 1 minggu? Aku ingat 1 minggu ada 7 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Amati juga gambar kalender berikut dengan teliti. Enak ya ini. Silakan diperhatikan kalendernya. Banjir melanda pemukiman warga mulai hari Senin tanggal 2 Januari 2017. Banjir melanda selama 1 minggu. Jadi banjir berakhir hari Senin tanggal 9 Januari 2017. Dihitung maju 7 hari ya nak ya, mulai tanggal 2. Mundur 7 hari. Mulai tanggal 2, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya nak ya. Dihitung mundur ditambahi 7 hari karena 1 minggu ya. Banjirnya itu 1 minggu. Jadi tanggal 9. Ayo berlatih, kerjakan latihan berikut dengan teliti. Perhatikan gambar kalender sebelumnya ketika mengerjakan latihan. Nah ini nomor 1, warga korban banjir mulai mengungsi hari Selasa tanggal 3 Januari 2017. Warga mengungsi selama 2 minggu. Hari dan tanggal berapakah warga kembali ke rumah masing-masing?
Jadi mulai tanggal 3 itu ditambah 14 hari ya, karena dua minggu ya nak ya. Terus yang kedua, bantuan untuk korban banjir mulai berdatangan. Hari Rabu tanggal 4 Januari tahun 2017. Bantuan terus berdatangan selama 3 minggu. Hari dan tanggal berapa bantuan berakhir datang ya. Berarti tak mulai tanggal 4 itu ditambah 3 minggu ya. 3 minggu itu 21 hari ya. Berarti mulai tanggal 4 ditambah 21. Nanti anak-anak dicari ya di kalender itu. Seterusnya dicoba sampai nomor 5. Nah, demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan, kesehatan, memakai masker, sering-sering cuci tangan, ya, jaga jarak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.